Halo NDC Peoples, apa kabar? Hari ini kita akan melakukan revive ya, sebuah pembahasan mendalam mengenai satu topik yang fundamental tapi sering disalahpahami, yaitu makna kekudusan. Sumber utama kita ini dari sebuah visi yang dramatis banget di kitab Zakaria pasal 3. Misi kita adalah membongkar apa itu kekudusan menurut Alkitab dan kenapa ini bukan beban, melainkan sebuah kabar baik yang luar biasa untuk Anda. Oke, mari kita langsung masuk aja ya. Sumber kita di Zakaria ini melukiskan sebuah adegan yang kayak di ruang sidang surgawi gitu. Ada imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Tapi ada yang aneh. Dia mengenakan pakaian yang sangat kotor. Dan di sampingnya berdiri iblis siap untuk mendakwa dia. Gambaran pakaian kotor ini kuat sekali ya. Apa sih sebenarnya signifikansinya? Kenapa nggak dibilang aja Yosua berdosa? Ini adalah simbol yang kuat sekali untuk dosa, kenajisan, dan rasa tidak layak. Dan yang perlu kita ingat, ini bukan sembarang orang loh. Ini Yosua imam besar. Pemimpin spiritual tertinggi kan? Betul, pemimpin spiritual tertinggi bangsa Israel. Kalau bahkan dia digambarkan kotor di hadapan Tuhan, ini adalah pesan yang jelas, nggak ada seorang pun yang bisa mencapai standar kekudusan Tuhan dengan usahanya sendiri. Konteksnya juga penting, ini kan bangsa yang baru pulang dari pembuangan, mereka merasa gagal, merasa tidak layak, jadi visi ini bukan cuma soal Yosua, tapi soal seluruh bangsa yang butuh pemulihan. Tentu. Jadi ada pemimpin rohani yang nggak sempurna, mewakili bangsa yang terluka, terus ada iblis yang siap menunjuk jari. Logikanya, kalau sudah terbukti kotor di hadapan Tuhan, apalagi ada sang pendakwa, hukumannya pasti berat kan? Tapi disinilah bagian yang benar-benar memutarbalikkan segalanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Justru disitulah letak kejutannya. Tuhan tidak menghukum Yosua, sebaliknya Tuhan malah menghardik iblis. Menghardik iblisnya ya? Betul, firman-Nya kira-kira, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan membela yang tertuduh, bukan membela sang pendakwa. Kemudian dia memerintahkan untuk menanggalkan pakaian kotor Yosua dan menggantinya dengan pakaian pesta yang mahal. Ini gambaran yang indah sekali dari apa yang kita sebut anugerah. Ini menarik. Jadi ini bukan Yosua yang berusaha membersihkan dirinya sendiri, tapi sepenuhnya inisiatif Tuhan ya. Waktu Tuhan berkata, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta, ini sering dikaitkan dengan istilah teologis seperti pembenaran. Bisa tolong jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, apa artinya itu untuk kita? Tentu, coba bayangkan Anda ada di pengadilan dan semua bukti menunjukkan Anda bersalah. Anda nggak punya pembelaan sama sekali. Tapi tiba-tiba hakim mengetuk palu dan menyatakan Anda tidak bersalah. Wah, Bukan karena Anda tiba-tiba jadi baik, tapi karena sang hakim memilih untuk menanggung kesalahan Anda dan memberi Anda status kebenarannya. Nah, itulah pembenaran. Pakaian pesta itu adalah status baru yang Tuhan berikan. Bukan karena kita layak, tapi murni karena kasih-Nya. Kekudusan pada intinya adalah hadiah. oke, jadi dari Zakaria kita belajar bahwa kekudusan itu adalah anugerah, hadiah dari Tuhan. Ini melegakan sekali. Tapi sekarang, mari kita lihat sumber kedua kita dari Ibrani 12 ayat 14. Di situ sepertinya ada sebuah perintah, kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ini sekilas kedengarannya kontradiktif. Di satu sisi ini hadiah, di sisi lain kita harus mengejarnya. Gimana kita memahami kedua hal ini bersamaan? Pertanyaan yang krusial. Ini bukan kontradiksi, tapi dua sisi dari koin yang sama. Coba pikirkan begini. Kalau seorang raja mengadopsi anak jalanan menjadi pangeran, anak itu nggak perlu lagi berusaha menjadi pangeran untuk diterima. Statusnya sudah pangeran kan? Iya, sudah jadi pangeran. Betul, tapi dia sekarang dipanggil untuk belajar hidup sebagai seorang pangeran, cara bicaranya, cara bersikapnya. Nah, mengejar kekudusan itu bukanlah usaha untuk mendapatkan jubah kebenaran itu, tapi sebuah respons syukur karena kita sudah menerimanya. Kita hidup setiap hari untuk semakin selaras dengan identitas baru yang Kristus sudah berikan. Jadi pengejaran itu adalah buahnya, bukan akarnya. Itu mengubah cara pandang sepenuhnya.
Kekudusan bukan lagi daftar peraturan yang menekan, tapi sebuah perjalanan untuk hidup sesuai dengan siapa diri kita di dalam Kristus. Tepat sekali. Dan ini membawa kita ke sebuah revive yang penting untuk Anda renungkan. Ketika Anda menyadari pakaian kotor Anda, kelemahan, kegagalan, dan dosa-dosa Anda, apa respons pertama Anda? Apakah Anda mencoba menyembunyikannya dari Tuhan karena malu, atau justru berlari kepadanya dengan keterbukaan? Pesan dari visi Yosua ini sangat jelas. Tuhan tidak menunggu Anda bersih dulu baru datang padanya. Bawa saja pakaian kotormu kepadanya. Karena hanya Dia yang mampu dan rindu menggantinya dengan jubah kebenarannya. Terima kasih sudah menyimak, dan kami ingin mengajak Anda untuk bergabung dalam Core NDC. Caranya mudah, cukup unduh aplikasi NDC yang ada di Google Store.